kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan satu kerindu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau yang mengetahui, Tuhan. Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Dan untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Pendeta Jimmy Talumeu. Nah, hatiku tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
keadaan kita. Dia satu-satunya. Biar kita membawakan kehidupan kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu keadaanmu saat ini, jeritan hatimu, pergumulanmu. Kita naikkan kedua tangan kita. Inilah aku Tuhan. Oh haleluya. Mari kita naikkan kedua tangan kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Kasih hanya Engkau. Oh haleluya, pribadi Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Biar sorotan mata Tuhan melihat keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah membiarkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami yang Kau tebus dengan darah-Mu di atas kayu salib. Sehingga kehidupan kami boleh lagi berada di dalam rumah-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Kami membutuhkan pribadi-Mu bagaikan rusa yang merindukan aliran-aliran air itu. Demikian pula jiwa kami Tuhan haus akan Engkau di tengah-tengah dunia dengan segala kesibukannya di hari-hari yang akhir. Tolonglah kami Tuhan, bawalah kehidupan kami semakin dekat dengan pribadi-Mu. Pribadi-Mu yang menciptakan kehidupan kami, yang sudah membeli kami dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Tolonglah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami di pagi hari ini. Selagi Engkau masih memperpanjang umur kami ya Tuhan, biar kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar itu yang kami utamakan, biar itu yang kami dahulukan dari segala kehidupan kami. Sebab kami menyadari kami hidup dalam dunia ini hanya satu kali saja, dan setelah itu kami harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kami perbuat. Sementara dunia membawa manusia itu sibuk dengan kesibukan dunianya, namun biar kiranya kami mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal setiap kedatangan kehadiran kami di dalam rumah-Mu. Dan kami percaya tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan dia Tuhan. Dari anak-anak sampai yang tertua, dari yang di belakang sampai yang ada di depan Tuhan. Haleluya, semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan saatnya kami membuka hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Rapi kami semua dengan kuat kuasa yang datang daripada Tuhan. Itulah kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami akan duduk diam untuk kami menantikan mendengarkan suara firman-Mu lewat hamba-Mu yang kecil. Biar kiranya berada dalam tangan kuat kuasa Roh Kudus yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Dari tempat ini saya kembali menyampaikan salam persekutuan bagi kita sekalian yang boleh mendapatkan kemurahan oleh Tuhan, ya boleh berada di dalam rumah Tuhan. Ya, di pagi hari ini kita bersyukur, ya Tuhan itu baik, Dia masih memberikan nafas, ya kehidupan kepada kita sekalian. Ya tentu kita tidak tahu jatah waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu, saudaraku sekalian. Sebab maut di mana-mana, ya kematian tidak memandang usia. Tetapi berbahagia kalau waktu-waktu yang masih Tuhan berikan, ya kita bawa seperti pujian katakan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika suatu saat nanti selesai kita berada dalam dunia ini, maka jikalau hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan, maka kehidupan itu akan bersuka cita, ya berbahagia nanti. Itulah sebabnya gunakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita di hari-hari yang terakhir ini, dunia dengan segala kesibukannya, ya sehingga itulah yang seringkali diutamakan, seringkali itu yang didahulukan, saudaraku sekalian. Padahal manusia tidak tahu, ya keberadaan hidupnya dalam dunia ini itu dibatasi oleh waktu. Nanti kalau kita berada dalam kerajaan yang kekal, di sana tidak lagi dibatasi oleh waktu, tetapi kita dibatasi, umur kita dibatasi, selama kita berada dalam dunia ini juga dibatasi, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya kita hidup di dalam dunia selama ini. Kita tidak tahu waktunya. Itulah sebabnya surat Al-Efesus katakan, pergunakanlah waktu yang ada, sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Sebab seringkali manusia hanya menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baginya itu penting sebenarnya, tetapi itu bukan yang terutama sebenarnya dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, banyak menyia-nyiakan waktu, dan nanti suatu saat nanti timbul suatu penyesalan. Itulah sebabnya oleh karena manusia lebih mengutamakan apa yang ada di dalam dunia ini, sehingga manusia timbul banyak kekhawatiran, ya rasa takut dan sebagainya. Tapi mari biar kita menyadari akan hidup kita. Tuhan tolong, ya agar supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih berikan kepada kita, umat Tuhan. Ya mari kita mau melihat terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, bagaimana hidup kita mengutamakan Tuhan. Apa yang kita utamakan di dalam hidup ini, apa prioritas hidup kita yang kita prioritaskan di dalam hidup kita selama kita berada dalam dunia ini. Tujuan utama kita itu apa sebenarnya, ya supaya kita memanfaatkan betul umat Tuhan. Ya, memanfaatkan, menggunakan waktu, timingnya, waktunya Tuhan sudah sangat dekat sekali. Saya sudah berapa kali sampaikan, ya saudaraku sekalian, bicara kedatangan Tuhan itu bukan hanya bicara secara massal, Dia datang di atas awan-awan, tapi kedatangan Tuhan itu bisa dalam bentuk pribadi. Tuhan memanggil, ya seseorang, kalau pujian tadi, mana-mana Tuhan panggil. Ya, kalau kemudian saudaraku sekalian nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, kita berbahagia. Tapi di dunia ini kita harus berusaha supaya nama kita itu ditulis dalam kitab kehidupan, nama kita dikenal oleh Tuhan. Tergantung bagaimana sikap kita memanfaatkan waktu. Sebab dunia akan berusaha untuk membuatkan manusia itu sibuk dengan perkara-perkara yang ada dalam dunia ini secara lahiriah. Lihat saja pada waktu bangsa Israel berada di Mesir, ya bagaimana Firaun yang adalah gambaran daripada setan berupaya supaya umat Tuhan membangun Pitom dan Ramses siang dan malam, seakan-akan mereka tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu peristiwa yang terjadi beberapa ribu tahun lalu. Tapi ingat, kedatangan Tuhan sudah berada di ambang pintu, dan setan tahu persis waktunya, dan dia bekerja keras, bekerja kuat. Nah, kalau Kristen, kehidupan kita lemah dalam hal ini, kita akan menjadi sasaran empuk daripada kuasa kegelapan itu.
Sehingga timbul kekhawatiran, ketakutan ya yang ada di dalam dunia ini. Ya, dan itu sebabnya mari kita melihat, mari dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 terlebih dahulu. Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 terlebih dahulu, dan saya loncat ayat 31. Ya, mari silakan. Karena itu aku berkata kepadamu. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, terus Janganlah khawatir akan hidupmu. ya, akan hidupmu, terus Akan apa yang hendak kamu makan ya, atau minum. ya, terus Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. ya, hidupmu, tubuhmu, terus Akan apa yang hendak kamu pakai. ya, terus kan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya, ini perhatikan hidupmu. Selagi kita masih hidup itu perhatikan. Kita tidak tahu masa waktu hidup kita dalam dunia ini. Haruskah kita sia-siakan umat Tuhan? Dalam doa kita tadi, kita hanya satu kali hidup dalam dunia ini. Dan setelah itu, kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat kepada Sang Pencipta itu. Sebab semuanya nanti akan dibatasi oleh waktu. Umur kita juga demikian. Dunia ini apalagi, saudaraku sekalian. Lanjut, hidup itu mari diperhatikan. Lanjut. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, hidup. Kita masih hidup dalam tubuh ini. Persembahkanlah kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Selagi kita masih hidup, kalau sudah mati dipanggil Tuhan. Apa yang kita perbuat lagi untuk mendekat dengan Tuhan? Tidak bisa lagi. Selama kita hidup dalam tubuh ini, perhatikan hidupmu, perhatikan tubuh ini, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Lanjut, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Iya. apakah yang akan kami makan? Iya, terus Apakah kan? yang akan kami minum? Terus? Apakah yang akan kami pakai? Iya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Ya. bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tidak usah kita khawatir. Ya, mau makan apa? Ya. Buktinya minggu lalu kita makan. Bulan lalu kita juga makan. Tahun lalu kita juga makan, minum juga. Dan saya percaya tadi pagi juga kita sarapan. Amin. Dan saya percaya sebentar siang juga kita makan. Malam juga demikian. Kemudian dikatakan Bapa di surga. Semua itu ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita adalah anak-anaknya. Orang tua dia bekerja, dia tahu anaknya perlu makan, dia bekerja. Ayah dia bekerja. Dia tahu ada anak yang perlu dia beri makan. Orang tua dia bekerja, dia tahu ada anaknya yang perlu diberi makan. Apalagi Bapa kita di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudaraku sekalian, orang tua jasmani saja dalam dunia ini tahu anak-anaknya itu perlu makan loh. Perlu. Orang tua bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya supaya bisa makan. Hei, apalagi Bapa kita di surga. Sampai hidupnya dia korbankan untuk kita. Dia rela mati, dia serahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Apalagi untuk hal-hal yang kecil. Waktu pujian tadi itu pujian lama, mana mah saya senang Tuhan, terima kasih Tuhan panggil saya kerja di ladangnya Tuhan. Tapi saya menangis.
Ketika saya nyanyi, kemudian Tuhan bawa saya kepada pengorbanannya. Apakah engkau mau mengikut saya ketika harus melewati jalan-jalan penderitaan? Saya hancur. Oke, kita menyanyi senang, sukacita. Kalau ketika kita mau mengikuti jejaknya, Tuhan panggil, ayo ikuti salib, jejak penderitaan. Sebab seringkali umat Tuhan mau ikut Tuhan, melihat tangan Tuhan yang mengerjakan mujizat, sakit sembuh, diberi makan 5.000 orang, diberkati, dipelihara. Itu yang manusia, itu yang umat Tuhan kejar. Semoga dalam pengikutan kita tidak seperti itu, umat Tuhan. Tidak sedemikian. Waktunya tidak lama lagi. Pikirkan baik hidupmu. Bukannya kita tidak boleh bekerja, silakan. Tetapi kalau itu yang engkau utamakan, dahulukan. Saya harus berkata, engkau menyia-nyiakan hidupmu. Bukannya tidak boleh, silakan. Kan tidak setiap saat kita berada dalam rumah Tuhan. Seminggu 3 kali itu saja beberapa jam. Ya. Coba lanjut, mari kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu. Bagaimana kita mengutamakan hal yang utama. Bagaimana kita harus memprioritaskan hal yang utama. Mendahulukan yang utama. Kita harus mengutamakan yang utama. Memprioritaskan mana yang utama. Mana yang terpenting, yang terutama. Sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah. Kerajaan yang kekal, yang tidak memiliki waktu di sana, tidak ada jam lagi di sana. Selama-lamanya. Dalam api neraka juga begitu, tidak ada waktu lagi. Sudah berapa lama kita berada di api neraka misalnya? Anda tahu, sudah banyak, sudah lama sekali. Kerajaan surga juga begitu. Tapi sekarang kita masih dibatasi oleh waktu. Supaya kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Supaya manusia kita sadar bahwa hidup kita dibatasi. Umur kita dibatasi. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Sekali lagi, tidak apa-apa tidak. Ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu itu yang diutamakan. Itu yang diprioritaskan. Ya. Kalau kita mengutamakan yang utama, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita juga begitu. Coba kalau kita mengutamakan, mendahulukan yang lain, itu nanti akan mempengaruhi pikiranmu. Pasti hatimu akan dipengaruhi, perbuatanmu akan dipengaruhi. Kalau kita mengutamakan hal yang utama, yang rohani, itu juga akan mempengaruhi pikiranmu. Hari Kamis saya sudah sampaikan, ketika seseorang itu dia tidak beribadah, ya, sepertinya dia gelisah, ya, tidak melayani, sepertinya dia gelisah. Bersyukur kepada Tuhan. Bahwa pikirannya dia ingin beribadah, ingin melayani Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem, pusat ibadahnya orang Israel, pusat pelayanannya. Tapi 2 orang Emmaus dia mau tinggalkan Yerusalem. Syukur masih dikejar oleh Tuhan. Jangan kita tinggalkan ibadah, jangan kita tinggalkan pelayanan. Ya, syukur kalau masih Tuhan berbicara kepadamu di mana saja engkau berada. Tapi kalau sudah tidak, seringkali kan kita demikian, acap kali kita kalau, saya kok tidak ibadah, aduh, saya mau ibadah,
pikiran kita seperti, aduh, rasa berat. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada kan orang juga, santai saja, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, enjoy. Tetapi kalau hati dan pikirannya itu dikuasai oleh kerajaan surga. Waduh dia, oh Tuhan tolong saya, supaya saya punya waktu, supaya saya diberi waktu, kesempatan bisa melewati ini Tuhan. Penghalang ini Tuhan. Nah itu terkonek sudah. Tapi kalau orang hendak dipengaruhi, biasa-biasa dia, dianggap biasa saja. Semoga kita tidak demikian, rumah Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita sudah harus punya pandangan yang rohani, pandangan rohani yang dewasa katakan. Ya sebab kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mempelai pria surga masuk dalam pernikahan, gereja yang masuk dalam itu suatu kedewasaan rohaninya. Itu sebabnya kalau lewat pengembalaan, lewat Bapak Gembala di tempat ini, seperti mengkincot supaya sungguh-sungguh, supaya lebih taat kepada Dia, kepada Tuhan. Tapi seringkali mungkin ya. Tapi biar siang hari ini kita mengutamakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Firman Allah adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran. Kita melihat contoh. Ya, saudaraku sekalian, kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Ya, bagaimana seorang yang hidupnya ya penuh kekhawatiran, kesusahan oleh sebab salah mengutamakan dalam hidupnya, oleh sebab salah di dalam memprioritaskan, ya salah dalam mengutamakan sesuatu dalam hidupnya. Akhirnya hidupnya selalu khawatir. Nah itu, kalau kita salah memprioritaskan, mengutamakan hal yang utama di dalam kehidupan kita, hidupnya akan selalu khawatir dan mengalami kesusahan. Sebab Tuhan, Dia tidak utamakan. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 kita lihat contoh ini ya. Bagaimana pribadi yang tidak memprioritaskan, tidak mengutamakan. Saudaraku sekalian, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38, ya bagaimana cerita yang kita sudah tahu, tetapi kita mau melihat ini dua pribadi yang satu mengutamakan ya Tuhan, yang satu memprioritaskan yang lain. Ya, dalam ibadah kita juga ini semoga ya pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, ya dalam kita mendengar firman Tuhan. Mari silakan ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Iya. tibalah ia di sebuah kampung. Iya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Teruskan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Iya, terus. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Nah, dan terus mendengarkan perkataannya. itu yang dia utamakan. Itu yang dia prioritaskan. Dia mengutamakan itu. Berada di bawah kakinya Tuhan. Duduk mendengarkan firman Tuhan. Ya, berbeda dengan saudaranya Marta. Lanjut. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Iya, terus. Ia mendekati Yesus dan berkata, Iya, Tuhan, iya. tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, Ya, terus. suruhlah dia membantu aku. Wah, dengan kesal. Nah, itu kehidupan, gambaran kehidupan kalau dia tidak mengutamakan. Ya, mulai kesal, marah. Dia menyuruh Tuhan. Lanjut ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Iya. Marta, Marta, Marta. Terus. engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Engkau jadi khawatir, engkau jadi susah, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebab memprioritaskan yang bukan utama. Akhirnya khawatir. Ya, jadi susah. Itu keadaan manusia sekarang. Dia bekerja atau khawatir. Ya. Susah ini hidup, susah ini. Marilah kita umat Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia yang tahu keadaan kita. Ya, Maria dia mengambil satu sikap memprioritaskan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Teruskan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Iya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Marta seolah-olah dia benar minta pembelaan Tuhan. Apa Tuhan bela? Tidak. Ya. Marta dia protes. Tetapi Tuhan jawab, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Sebenarnya Marta ini melayani tetapi juga sambil mengomel. Ya, bersungut-sungut. Ya, kita yang melayani Tuhan baik. Ya. Tapi jangan kemudian kita tidak fokus kepada firman-Nya. Kalau tidak ya pelayanan yang kita kerjakan, ya kita merasa, wah saya sudah melayani Tuhan, saya puas. Ya. Tetapi seringkali kita tidak prioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Atau kita melayani ya supaya saya sudah puas saya melayani ini. Padahal kalau ketika kita melayani Tuhan, sasaran tujuan kita Tuhan yang dipermuliakan di situ. Tuhan yang harus kita puaskan di situ. Bukan diri kita. Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Tapi Maria, dia duduk diam sudah mengambil tempat yang terbaik. Maria tahu. Tidak setiap hari kok Tuhan Yesus datang di rumahnya. Sehingga dia menggunakan waktu sebaik-baiknya. Demikian pula kita, tidak setiap hari kan tidak juga kita beribadah. Seminggu 3 kali. Ya hanya beberapa jam. Setelah itu kan ada waktu untuk bekerja, lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk kita bekerja, apa yang kita perlu kerjakan, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Itu baik. Tetapi yang terutama ini seringkali kita abaikan. Mengutamakan apa yang utama, memprioritaskan apa yang utama. Marta, dia memprioritaskan perkara-perkara yang lain. Oleh karena Marta salah di dalam mengutamakan yang utama, ya, yang akibatnya satu, dia penuh dengan omelan dan sungutan. 2, dia penuh dengan kekhawatiran. 3, penuh dengan kesusahan. Oleh sebab mengabaikan ya dalam mendengarkan firman. Ya, kita harus memprioritaskan, mengutamakan pribadi Tuhan
di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kita prioritaskan. Kita akan melihat, saudaraku sekalian, di dalam sebuah contoh, ya, di dalam perjanjian lama, kita melihat contoh dalam perjanjian lama, bagaimana seseorang dia pribadi yang mengutamakan Tuhan. Dalam perjanjian baru kita sudah lihat tadi, tapi kita mau lihat, ya, bagaimana satu pribadi yang selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada contoh ini yang kita akan lihat, yang bagaimana seorang mengutamakan, dia seorang raja yang mengutamakan hal yang utama. Dia memprioritaskan yang terutama. Itulah Raja Hizkia. Seorang pemimpin, seorang raja, tapi dia mengutamakan hal yang utama. Apa itu? Dalam 2 Tawarik, di dalam 2 Tawarik, sehingga Hizkia ini menjadi raja yang berhasil. Dia menjadi raja yang sukses. Di dalam 2 Tawarik pasal 29, haleluya. Bagaimana seorang raja dia mengutamakan yang utama, satu pribadi yang mengutamakan yang utama, dia memprioritaskan yang utama. Ya, walaupun dia sebagai seorang pemimpin, ya, dalam sebuah bangsa, sebuah negara, tetapi itu yang dia utamakan. Dalam 2 Tawarik pasal 29 ayatnya yang pertama dan seterusnya, kita lihat ini, ya, bagaimana pribadi daripada Hizkia ini yang mengutamakan dan dia berhasil, dia sukses. 2 Tawarik pasal 29 ayatnya yang pertama dan seterusnya, mari silakan. Hizkia berumur 25 tahun Iya. pada waktu ia menjadi raja, Terus. dan 29 tahun lamanya Iya. ia memerintah di Yerusalem. Terus. Nama ibunya ialah Abia, Iya. anak Zakaria. Terus. Ia ayat melakukan apa yang benar di mata Nah, Tuhan. dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia memulai dalam tugasnya. Dia melakukan apa yang benar. Ya, dia melakukan masih awal. Ya, sebagai seorang raja, dia awali dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ya, ketika dia diangkat menjadi pemimpin, pertama yang dia lakukan, melakukan apa yang benar. Ya, dan dia berhasil, dia sukses. Saudaraku sekalian, sehingga pada waktu matinya juga dia mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Sebab dia mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan hal yang utama. Ya, dan kita akan melihat nanti hal apa yang dia kerjakan. Selain tadi dikatakan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ya, dia melihat teladan kepada Daud, bapa leluhurnya. Ya, padahal dia menggantikan ayahnya. Ya, dia menggantikan ayahnya, tetapi dia tidak melihat contoh yang baik kepada ayahnya itu, yang namanya Ahaz. Ya, dia tidak melihat suatu teladan kepada orang tuanya. Luar biasa sebetulnya ini Hizkia. Harusnya kan orang tua memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa mengikuti dia. Tetapi Hizkia ini luar biasa. Dia tidak melihat, sebab dia apa yang dia lihat kepada ayahnya tidak memberikan suatu contoh, tidak memberikan suatu teladan. Dan kemudian dia melakukan apa yang dikerjakan oleh Daud, bapa leluhurnya, termasuk opanya juga Yotam. Sebab pada masa ayahnya, waktu ayahnya memerintah pada waktu itu, ya, Ahaz ini dia
melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi rusak, menjadi hancur. Nah, bagaimana supaya bisa memulihkan itu? Mungkin keadaan kita juga sudah hancur, sudah jatuh. Tetapi kita mau dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kalau kita mengutamakan hal yang utama, mencari pribadi Tuhan. Berbeda dengan Ahaz. Hidupnya jahat. Bahkan rumah-rumah Tuhan itu ditutup sehingga tidak bisa beribadah lagi. Seakan-akan manusia tidak ibadah pada waktu itu. Tapi setelah Hizkia jadi raja, dia belajar di situ bagaimana untuk bisa memulihkan keadaan umat di Israel. Bagaimana bisa memulihkan keluarga, bagaimana bisa memulihkan rumah tangga, bagaimana bisa memulihkan apa saja dalam kehidupan kita. Biar kita belajar. Apa yang kita utamakan. Berapa banyak keluarga hancur, berapa banyak nikah hancur, berapa banyak anak-anak muda hancur. Tapi tidak perlu putus asa. Selama kita hidup di dalam tubuh ini, masih ada pengharapan. Ada roh Allah, ada roh kudus, ada firman Allah. Kembalilah kepada kebenaran. Hizkia dia berupaya untuk mengembalikan, memulihkan keadaan umat Tuhan pada waktu itu. Sebab umat Tuhan sudah hancur. Coba kita baca ini ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 28 terlebih dahulu. Bagaimana keadaan daripada Ahaz ini. Ayahnya itu ya. Pasal 28 di belakangnya itu. Ini papanya. Tapi dia tidak mengikuti contoh yang tidak baik. Ya, anak-anak yang ada. Mungkin Anda bergumul dengan orang tua. Sebab memang ada anak-anak setia kepada Tuhan. Sementara papa, mamanya tidak memberikan suatu teladan yang baik. Jangan putus asa. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga orang tuamu. Di tempat pelayanan kami, anak-anak sekolah minggu. Orang tua dimenangkan. Anak-anaknya ibadah. Orang tuanya itu hidupnya tidak mengenal Tuhan berhala. Tapi dia melihat anak ini, anaknya. Pagi sembahyang. Ke sekolah sembahyang, makan sembahyang. Ada masalah anak bilang serahkan sama Tuhan. Ya saya kan emosi, apalagi kalau seorang itu ya Kristen tetapi ya, tidak mengenal firman. Mungkin ibadahnya sekali-sekali saja ya, bukan tempat kita waktu itu. Orang tua, kemudian ibadah dari anak-anak. Ya walaupun anak itu melihat papa pukul mama ini dan sebagainya, tapi luar biasa Tuhan tolong anak itu untuk menyelamatkan orang tua. Bahkan ada jemaat yang tadinya sudah mundur, mungkin kecewa dan sebagainya. Suatu saat di kebun anak itu ingatkan, anak kecil tapi sekarang sudah dewasa remaja. Dia ingatkan sidang jemaat yang sudah mundur. Malam tidak bisa tidur. Ibu ini tidak bisa tidur. Dia datang beribadah. Tuhan bisa pakai seorang anak. Saudaraku, apapun keadaanmu. Ya, Tuhan ada mau menolong setiap kehidupan kita. Nah, seorang ayah yang tidak memberikan suatu teladan yang baik kepada anaknya sebenarnya. Tapi Hizkia melihat itu. Dia ingin supaya terjadi pemulihan di sana. Coba baca ayat yang pertama. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Iya, terus. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dengar baik. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tadi anaknya melakukan apa yang benar. Padahal anaknya melihat suatu contoh yang tidak baik sebenarnya. Saudaraku sekalian, tetapi anak ini mengenal opanya Yotam yang takut kepada Tuhan.
Dia juga tahu bagaimana bapak lurnya Daud itu takut kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mencontoh apa yang dikerjakan ayahnya. Ayat 24, lompat, ayat 24, apa yang dikerjakan Ahaz? Ayahnya itu, silakan. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah Iya. dan menghancurkannya. Terus dengar baik. Ia menutup pintu rumah Tuhan. Iya, tidak perlu ibadah, tidak mau ibadah lagi. Ya. Dia tutup pintu rumah Tuhan. Artinya tidak ibadah. Akhirnya hancur rumah Tuhan itu. Hancur, rusak. Bagaimana untuk memulihkan? Selain dia harus kembali kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Lanjutkan. Lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Terus di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan. Ya, dia tutup rumah ibadah, tidak ibadah lagi. Ya, dia bangun berhala-berhala. Lanjut terus. Untuk membakar korban bagi Allah lain. Ya, ilah-ilah, berhala-berhala. Sibuk dengan berhala. Berhala itulah sesuatu yang kita sudah utamakan loh. Lebih dari Tuhan. Itu berhala. Kalau sesuatu itu kita utamakan lebih dari Tuhan, itu menjadi berhala. Kalau engkau hobi olahraga, sampai untuk jam-jam latihan, mungkin ibadah melayani, Anda tinggalkan oleh karena engkau hobi olahraga itu menjadi berhalamu. Demikian pula pekerjaan. Ya, tidak bisa lagi ibadah oleh karena pekerjaan. Tapi Alkitab sudah sebutkan kan, dalam kitab Keluaran, saya harus sampaikan ini umat Tuhan. Saya tidak bisa tahan. Supaya kita tahu waktu ini sudah sangat dekat sekali. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya kita belajar mengutamakan apa yang utama. Dahulukanlah itu kerajaan surga. Tidak usah khawatir. Kan kita mesti kerja, Pak. Iya, lebih banyak waktu kan untuk kerja. Maria tahu itu, dia juga ada kerjaan Maria ini, tapi dia tahu tidak setiap saat Tuhan berkunjung ke rumahnya. Tidak setiap saat dia duduk dengan firman, ada waktu untuk dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu khawatir, kamu jadi susah. Oleh karena engkau mengutamakan dia. Apakah Tuhan tidak mau buka jalan toh? Apabila saudara punya atasan di perusahaan, justru pemimpinmu akan senang, saya rasa, kalau dia melihat pegawainya itu takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan saya melihat banyak juga diberikan kepercayaan. Sebab seorang pemimpin perusahaan lihat, ini walaupun mungkin dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia melihat hidupnya jujur, dia bekerja dari mana semuanya itu? Ya dari Tuhan yang dia dapat lewat ibadahnya itu. Sehingga dia harus bergumul. Ya memang hidup kita dalam dunia, dalam mengiringi Yesus itu ada pergumulan, memang ada tantangan. Firaun membangun Pitom dan Ramses. Dia harus membangun itu. Firaun tahu, setan tahu, waktunya tidak lama lagi. Dia harus alihkan pikiran manusia supaya manusia memprioritaskan, mengutamakan Pitom dan Ramses itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kau mau makan,
dunia akan segera berakhir. Apa yang kita mau bawa? Peristiwa Gunung Ruang itu dekat dengan kami. Kami lagi ibadah waktu itu di tempat ini fellowship. Kami dengar yang lebih dekat yaitu Maman Tagulandang. Kami sempat ke sana, ke Lesa, ke Asi, keliling Pulau Tagulandang, melihat gereja-gereja yang roboh. Tapi puji Tuhan, gereja tempat kita, ya Tuhan tetap berdiri baik. Ya. Tetapi memang secara lahiriah, apapun bangunan fisiknya tidak bisa dibanggakan. Pernah ketika Tuhan keluar dari bait Allah, kemudian murid-murid memperlihatkan kemegahan daripada bait Allah itu. Murid-murid bilang, Tuhan begitu bagus sekali, megah sekali. Kita tidak bisa membanggakan secara fisik. Tuhan jawab, suatu saat tidak ada satu batu pun yang tersusun dari atasnya. Semua akan digoncangkan, semua akan dirobohkan, semua akan diruntuhkan. Bait Allah yang sesungguhnya. Hidupmu. Jangan sampai roboh, jangan sampai runtuh, jangan sampai hancur imanmu, kehidupan rohanimu. Hancur. Di situ saya belajar, ya benar Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Bagaimana manusia lari. Ada seorang oma dicerita pada saya, jemaat. Apa? Itu di Tagulandang. Api seperti mengejar kami. Kami lihat api di atas. Saya bisa bayangkan oma ini seorang janda. Kami lari. Saya teringat Sodom dan Gomora. Jangankan di pulau kita Biaro saja kecil ada yang mengungsi loh. Yang lain mau tenggelam Pulau Tagulandang, mau tenggelam Pulau Biaro, ketakutan mereka. Pak Pendeta, boleh kami mengungsi di atas gunung? Kebetulan gereja kami di atas gunung juga. Saya bilang, enggak kok, enggak apa-apa. Itulah sebabnya saya gairahkan sidang jemaat, hiduplah dalam kebenaran. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Ketika Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Tuhan bilang, baik kalau ada 50 orang, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Diperiksa, ternyata tidak ada 50 orang yang benar. Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 40? Tawar-menawar sampai kepada 20. Ya kalau ada 20 sampai kepada 10. Kalau ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau ada. Dan saya percaya di Tagulandang, di Biaro masih ada orang benar di sana. Dan Tuhan tahu siapa-siapa. Sebabnya saya katakan kepada jemaat, hidup benar di hadapan Allah. Tapi seringkali kan orang-orang yang hidup, yang Kristen yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Ini yang repot. Merasa diri hebat. Sebenarnya tidak apa-apa. Untuk menyelamatkan mereka. Hidup kudus, hidup benar. Ketakutan. Lu tenggelam. Yang lain mengungsi sudah keluar. Padahal jaraknya sebetulnya agak jauh. Ya, walaupun kami bisa lihat, wah, apinya, kilatnya, gemuruhnya. Secara manusia juga, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Ya, tapi saya ingat Sodom dan Gomora. Ayo, apalagi kita, kalau tsunami terjadi, mau lari kemana? Ya, mudah, saudaraku sekalian, bagi Tuhan. Nah, Ahaz ini dia sampai dia menutup pintu-pintu rumah ibadah sehingga orang tidak bisa ibadah lagi. Menjadi hancur, menjadi rusak. Kalau hidupnya tidak mau lagi beribadah.
Lebih sibuk dengan berhala-berhala. Nah, saya katakan tadi, mungkin Anda tidak punya jimat-jimat, opo-opo, batu-batu, ikat pinggang merah. Anda mungkin sudah lepaskan semua itu baik. Tapi apa yang seringkali menghalangi engkau untuk engkau bersekutu dengan Tuhan? Apa itu yang seringkali menghalangi engkau bersekutu dengan Tuhan? Katakan itu kepada Tuhan. Kalau secara manusia, secara otakmu berpikir begini, oh tidak bisa. Tapi bagi Tuhan, Dia mampu menolong engkau di situ. Sebab saya hanya menyalurkan ini, mendahulukan kerajaan surga, mengutamakan yang utama itu. Hidup kita memang pergumulan, benar. Tapi tidak usah kemudian kita takut, khawatir. Ada Tuhan. Kami sering kelitanya sudah berapa tahun di Biaro? 23-24 tahun. Hidupnya bagaimana? Ya dari Tuhan. Kami bukan asal sana, tidak tahu berenang, tidak bisa mengail. Tapi toh Tuhan hidup sampai saat ini. Apa sih yang kita akan bawa nanti? Lihat saja di Gunung Ruang itu, di beberapa desa Lalimpati atau apa itu. Tentara harus datang. Ayo selamatkan diri. Ada yang tidak mau, langsung ditarik untuk keselamatan mereka. Tinggalkan semua itu. Mau dibawa. Itu contoh yang kecil. Saya serukan untuk kita. Masih hidup dalam tubuh ini. Masih bernafas. Gunakan kesempatan. Mohon kepada Tuhan apa yang menghalangi. Sehingga Anda tidak lagi mengutamakan, memprioritaskan kerajaan Allah, tapi lebih mengutamakan yang lain. Tuhan sanggup menolong. Ahas, dia tutup rumah ibadah berhala ini yang dia tidak mengutamakan yang utama. Tetapi Hizkia, prioritas yang utama yang dikerjakan, dia melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang benar. Walaupun umat Tuhan keadaan Israel hancur, tapi itu bisa diperbaiki. Apapun keadaan kita, sekalipun hancur, tidak baik keadaan kita, tidak baik kondisi usaha kita, pekerjaan, apapun itu. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, Dia sanggup memperbaiki. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dan engkau akan melihat perbaikan-perbaikan, pemulihan-pemulihan dalam hidupmu. Seperti Raja Hizkia. Dia dapat memperbaiki umat Israel. Sebab dia melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh bapa leluhurnya Daud. Ya, dia melihat contoh daripada Daud. Daud menggantikan Saul. Umat Israel itu juga hancur pada waktu zaman Saul oleh sebab tidak taat. Kemudian Daud berkenan di mata Tuhan. Dia menggantikan Saul. Ya. Daud dipilih oleh Tuhan oleh sebab melakukan kehendak Tuhan untuk memperbaiki apa yang sudah rusak, yang hancur. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Hizkia, dia melihat contoh bapa leluhurnya Daud
Sebab dia tahu Daud ini yang gantikan Saul. Pada waktu itu Saul tidak taat. Bangsa Israel umat Tuhan juga hancur oleh karena ketidaktaatan itu. Tampillah Daud, Tuhan pilih Daud. Mengapa Daud dipilih oleh Tuhan? Sehingga memperbaiki umat Tuhan pada waktu itu. Oleh sebab Daud melakukan kehendak Tuhan. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul, tolong dilihat. Ya, mengapa Hizkia sampai dia harus melihat contoh dari Daud ini? Sebab dia juga tahu keadaan bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Saul. Hancur oleh karena ketidaktaatan. Bagaimana untuk memulihkan itu? Bagaimana untuk memulihkan keadaan rumah tangga, keadaan kehidupan kita yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, mungkin pekerjaan hancur dan sebagainya hancur. Mari lakukanlah kehendak Allah. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan. Nah, setelah Saul disingkirkan oleh sebab tidak tahu, dan kita sudah tahu bagaimana riwayat daripada Saul. Ya. Dia yang diinginkan oleh bangsa Israel pada waktu itu, menginginkan seorang raja. Sehingga tampillah Saul, tapi akhir hidupnya Saul kemudian dia tidak taat. Bangsa Israel menjadi rusak, menjadi hancur. Setelah Saul akhirnya disingkirkan, terus Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. iya, teruskan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Nah, terus Aku telah mendapat Daud bin Isai. iya, ini yang diikuti, diteladani oleh Hizkia. Lanjut. Seorang yang berkenan di hatiku. Satu, seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dua, Dan yang melakukan segala kehendakku. nah ini yang Hizkia teladani. Sehingga Tuhan berkenan hatinya Daud. Sebab dia melakukan kehendak Tuhan. Dan Hizkia lakukan itu. Untuk memulihkan keadaan yang sudah rusak. Memulihkan keadaan yang hancur. Tidak ada jalan lain. Tidak ada kunci lain. Apa yang sudah rusak dalam kehidupan? Mungkin usaha kita, mungkin pekerjaan kita. Apa saja itu. Tidak ada lain. Tidak ada jalan lain kunci. Selain melakukan kehendak Tuhan. Taat. Nah, ini kunci Daud. Kunci Daud ini diberikan kepada sidang jemaat Philadelphia di Asia Kecil. Nah, kita gereja sini jemaat Philadelphia bersyukur ada kunci Daud. Dan kita tahu bagaimana Daud yang diikuti oleh Hizkia itu. Ayahnya menutup pintu-pintu rumah ibadah, artinya tidak mau ibadah lagi. Berhala-berhala sudah memprioritaskan hal-hal yang lain, mengutamakan hal yang tidak penting untuk keselamatannya. Oh, Hizkia belajar pada Daud. Ternyata Daud, ini kuncinya. Nah, kuncinya ini diberikan kepada sidang jemaat Philadelphia di Asia Kecil. Kita lihat Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Mari kiranya Tuhan menolong kita semua umat Tuhan. Waktunya tidak lama, timingnya kita juga tidak tahu. Batas waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu umat Tuhan. Biar Tuhan menolong kita semuanya. Kalau waktu-waktu yang lalu kita lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan. Bagaikan Marta yang sibuk, bagaikan Ahas ini. Tidak memperdulikan lagi soal ibadah, gampang itu. Apalagi kalau yang khotbah ini aduh. Bagi saya, siapapun yang melayani, saya masih bisa sempat dengar firman. Dan Tuhan berikan kepadanya. Hati saya bergemar. Memuji Tuhan saja, menikmati hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ketika kita menyembah Dia,
bisa menikmati jamahan. Kiranya ini menjadi pengalaman masing-masing kita. Kiranya Tuhan menolong hati kita, hidup kita. Dan kunci ini diberikan kepada sidang jemaat Philadelphia dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ya, Inilah firman dari yang kudus, ya, yang benar, ya. yang memegang kunci Daud. Nah, ini saya tahu. Ini rahasianya, ini kuncinya. Kalau kita mau dipulihkan, pulihkan Tuhan, pulihkan kehidupan rohaniku. Yang selama ini saya tidak mengutamakan hal yang utama, itulah kerajaan surga. Itulah kehidupan rohaniku Tuhan. Bagaikan Ahaz menutup pintu-pintu ibadah, sehingga saya tidak mengutamakan itu lagi Tuhan. Hanya membangun berhala-berhala. Anda boleh sebutkan itu apa yang menghalangi engkau. Hanya itu. Terutama memulihkan kehidupan rohani kita. Supaya dapat kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan saja memulihkan keekonomian kita, pekerjaan kita, sakit disembuhkan. Tapi terutama kasih kita kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Dia, kita akan mengutamakan pribadinya itu. Lanjut, mari. Apabila ia membuka, Ya. tidak ada yang dapat Nah, menutup. kunci Daud apabila dia membuka tidak ada yang dapat menutup. Terus Apabila ia menutup, ya. tidak ada yang dapat membuka. Oh. Kita diperhadapkan dengan satu pribadi. Itulah Tuhan. Manusia berusaha mau menutup dengan caranya. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa. Demikian pula kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Teruskan mari. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Tuhan tahu kok apa yang kita kerjakan. Terus Lihatlah, terus. aku telah membuka pintu bagimu Ya, terus. yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dengar baik. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Itu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kita lemah, manusia lemah. Itulah sebabnya Dia berikan Roh penolong, Roh Kudus yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kekuatan kita tidak seberapa, umat Tuhan. Lanjut. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya. Namun engkau menuruti firmanku, engkau taat kepada firman. Dan kedua, engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tetap setia. Taat, setia. Kita taat kepada firman-Nya. Kita mau taat kepadamu Tuhan. Saya mau taat kepadamu. Itu kunci Daud. Mau setia. Tapi bicara ketaatan ini juga, ada orang dia mau taat begini. Kalau terjadi pertukaran di sana, Tuhan saya mau taat ya, Tuhan saya mau setia, asalkan Tuhan beri saya ini. Bagaimana ketaatan kita? Seperti ketaatan jual beli. Ada kan kedua, saya mau. Dulu saya tidak masuk gereja. Oma saya begini, Jimmy, kamu ibadah. Ya memang bahasa umum memang tidak salah. Umum demikian. Supaya Tuhan, Dia tahu saya tukang bolos di sekolah.
dibawa, sudah pernah dibawa, ditarik di kepolisian, di kantor polisi. Tapi oma saya setia. Jimmy, oma berdoa supaya kamu nanti suatu saat berdiri di atas mimbar. Saya bilang, oma, saya ketawa. Saya pernah tusuk matanya. Bahkan saya sempat dengar tuh antikris. Saya bilang, saya jadi itu. Saya malah ngejek. Tapi doa oma. Di Jawa Tengah sempat saya melayani di gereja GPDI. Saudara, oma saya datang dari Langoan ke Jawa Tengah. Saya sempat melayani di sana. Setelah dia pulang, dia meninggal. Hasil doa dari seorang oma. Sebab saya pemabuk keras. Suka ikut-ikut opo-opo. Itu sokutan, toar limumut, dikenal Minahasa. Tapi herannya saya tidak mau. Kalau dikasih pinggang, ikat merah, suhu-suhu, saya tidak mau. Tapi saya bergabung dengan mereka. Berhala-berhala dulu. Jarang saya ke gereja, tapi oma saya itu berdoa. Ayo doakan anak-anakmu. Tuhan. Setelah dari Jawa Tengah beliau pulang, berapa hari kemudian dengar dipanggil Tuhan. Setelah saya di Jakarta, kuasa doa itu, umat Tuhan, itu didengar oleh Tuhan. Ya. Kamu ibadah supaya kamu lulus ujian, sebab dia tahu. Ayo kamu ibadah supaya kamu dapat berkat. Kamu ibadah supaya kamu lulus, kau sukses, kamu berhasil. Tidak salah, memang Tuhan siapkan itu. Tapi apa artinya ketaatan kita itu kalau ketaatan tukar beli? Jual beli. Saya mau taat kalau Tuhan berikan saya ini. Saya mau taat kalau Kau berikan saya ini Tuhan. Tapi ada ketaatan yang mahal umat Tuhan. Taat meskipun Tuhan Engkau tidak berikan. Saya mau setia, saya mau taat, walaupun Engkau tidak berikan. Saya mau setia, walaupun Engkau tidak memberikan. Saya mau taat kepadamu, walaupun saya dalam keadaan sakit, sekalipun saya tidak sembuh, saya tetap mau setia taat kepadamu. Itu taat yang mahal. Ketaatan kita bagaimana? Bukannya Tuhan tidak bisa, bisa semuanya itu. Tetapi Tuhan ingin ini ketaatan yang sangat nilainya, sangat tinggi. Ketaatan oleh karena mengasihi Dia. Walaupun, meskipun Engkau tidak memberikan saya ini, meskipun Engkau tidak menyembuhkan saya dalam sakit, tetapi saya tetap mengasihi-Mu Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam api, mereka berkata, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dalam api yang membakar kami, tapi kami tetap mengasihi Dia, kami tetap menyembah Dia. Ini ketaatan yang mahal. Seringkali ketaatan kita oleh karena ketaatan transaksi jual beli. Saya mau taat kalau saya diberikan ini Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan kecewa, putus asa oleh karena memiliki ketaatan seperti ini. Kenapa saya sudah sungguh-sungguh, kenapa saya sudah setia, tetapi mengapa ada salib, mengapa ada penderitaan? Karena ketaatan. Tukar, pertukaran. Tapi ada ketaatan yang nilainya tinggi oleh karena kasih. Oleh karena Engkau sudah memberikan nyawamu untukku Tuhan. Kau sudah mengasihi aku. Aku juga mau mengasihimu
dengan melakukan segala perintah-perintah-Mu. Kalau saja ketaatan ini kita miliki umat Tuhan. Dan saya berdoa, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan pelayanan, bukan ketaatan oleh karena mau pertukaran. Itu Tuhan sediakan semua. Tuhan tahu kok. Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi jangan kemudian motivasimu itu, motivasimu dalam mengiring Yesus, motivasimu untuk beribadah, motivasimu untuk mentaati Dia, agar supaya engkau mendapatkan sesuatu. Tuhan mau mencari, engkau mau mengikut Dia, engkau mau beribadah kepada Dia, engkau mau melayani Dia, meskipun Tuhan engkau tidak memberikan kepada, meskipun Tuhan sadar badan sakit, saya tidak sembuh sekalipun Tuhan. Sebab tidak sedikit umat Kristen kecewa, putus asa sebab ketaatan mereka dan mengikuti Yesus. Pertukaran. Tapi saya mau katakan kepada kita, milikilah kasih Allah itu. Supaya apapun yang kita kerjakan, pelayanan kita, ibadah kita, pengorbanan kita, oleh sebab wujud daripada kasih daripada Allah. Dan ini mahal buat Tuhan. Tetapi itu yang Dia cari. Tuhan pulihkan. Tuhan tolong saya. Tidak sedikit bukan? Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan pelayanan. Oleh sebab apa yang dia inginkan kepada Tuhan kemudian tidak dikabulkan. Bukannya Tuhan tidak kabulkan, Tuhan tahu persis apa yang terbaik sebetulnya untukmu. Tapi kalau karena kita ikut ketaatan seperti itu, milikilah ketaatan yang kedua ini. Karena kasih, taat setia walaupun, taat setia meskipun, taat setia sekalipun tidak diberikan mujizat. Apakah mujizat itu yang terutama? No, tidak. Lihat Matius pasal 7. Bukankah kami sudah bernubuat, bukankah kami sudah berseru kepadamu Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah menyembuhkan orang yang sakit, tapi Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Itu tidak menjamin engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi setiap perbuatanmu, ayat terakhir saja, saya harus segera tutup. Matius pasal 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Iya. Tuhan, Tuhan, Iya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, iya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, mentaati. Mari lakukan kehendak Tuhan dengan kasih itu. Oleh karena Kau mengasihiku, Tuhan sudah. Terus mari lanjutkan, belum selesai. Pada hari terakhir, Pada hari banyak terakhir. orang akan berseru kepadaku. Banyak orang, bukan sedikit, termasuk di sana hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terus Tuhan, Tuhan, Tuhan. bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Apakah itu suatu jaminan orang bernubuat itu? Orang berkhutbah, saya sedang bernubuat. Nubuatan besar itulah firman Allah. Menyampaikan firman Allah. Apakah ini sudah menjamin saya masuk surga? No. Tidak. Bagaimana hidup saya di balik ini? Di mana hidupmu di balik pelayananmu?
Itu tidak menjamin, sekalipun seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, tidak menjamin dia masuk surga. Terus, dan mengusir setan demi namamu, tidak menjamin seorang mengusir setan masuk surga. Teruskan. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengadakan mujizat yang ini dikejar oleh orang. Tuhan, kenapa saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah setia, kenapa saya mengalami ini kok tidak sembuh-sembuh Tuhan? Apakah ketika dia mengalami mujizat, dia sudah diselamatkan? Kalau itu terjadi, Tuhan harus sampai sekarang, mujizat sampai sekarang masih Tuhan kerjakan. Itu penting, memang itu, tapi itu bukan terutama umat Tuhan. Mujizat itu terjadi untuk membawa kita supaya percaya kepada Dia dan kita bertobat. Itu tujuannya Tuhan. Bukan tujuan supaya kita sudah masuk surga, tidak. Tujuan Tuhan terjadi mujizat atas kehidupan kita supaya kita percaya kepada Dia bahwa Dia berkuasa dan kita bertobat. Itulah sebabnya Tuhan selalu katakan, setelah terjadi mujizat Tuhan, jangan kau berbuat dosa lagi. Itu tujuan daripada mujizat sebetulnya. Semoga ketaatan kita taat meskipun walaupun kita menggunakan waktu yang ada sudah. Tuhan tolong saya bahwa saya semakin dekat. Seperti pujian terakhir tadi. Mengenal pribadimu Tuhan. Lanjutkan, kasih selesai saja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Ya, sekarang belum. Suatu saat dia berterus terang. Terus, aku tidak pernah mengenal kamu. ya, aku tidak. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan jaminan. Terima kasih. Ternyata itu bukan hal yang utama. Bukan. Ternyata mujizat itu bukan hal yang utama. Umat Tuhan. Tetapi bukan berarti hal-hal itu tidak penting. Ya. Itu juga Tuhan adakan. Tapi tujuannya supaya kita percaya dan bertobat. Tapi hal yang terutama itu, mari kasih kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu. Saya tidak bisa lanjutkan Hizkia, nanti Anda baca di rumah. Bagaimana dia kemudian memulihkan bait Allah, pintu-pintu rumah Allah dibuka. Semua dipulihkan, semua dipulihkan. Apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur. Mungkin ibadah pelayanan kita mengikut Dia oleh karena supaya ini, supaya itu. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Orang tua saja tahu anak-anaknya membutuhkan, bukan? Apalagi bapaknya di surga, bapak kita di surga. Dia lebih tahu. Tuhan, saya mau lebih mengasihi Engkau. Tolong saya Tuhan. Terus semakin hidup mendekatkan diri saya, menggunakan waktu yang ada. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan peduli dengan keselamatanmu. Tuhan tolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Dia. Rindukan itu. Adalah kesempatan hidup ini. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara dari awal.
hidup ini. Hidup ini sama-sama kita nyanyikan. Ada dengan iman. Hidup ini, hidup ini. Anda yang melayani, khusus yang melayani Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pelayanan. Kerjakan itu dengan penuh ketaatan. Kerjakan itu dengan penuh kesetiaan. Ada yang melayani Tuhan, tapi mungkin Anda sudah berhenti sejenak. Berdoalah. Jangan sia-siakan hidupmu. Utamakan yang utama. Hanya kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh melayani Tuhan dari atas hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara, garis bawah itu sementara. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi ya aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, mari kita bangkit berdiri semuanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan. Saudara yang mungkin saat ini belum melayani, rindukan ini. Saya percaya kerinduanmu akan Tuhan dengar. Mungkin orang tua berkata, saya rindu anak-anak saya juga melayani. Doakan anak-anakmu. Sudah, teruskan, nyanyikan terus. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan. Tidak ada hal yang indah dalam dunia ini selain Tuhan mau memakai kita. Agar supaya jangan kita disedot oleh setan, kita jadi dipakai oleh dunia. Tetapi biar saya mau dipakai oleh Tuhan. Bukankah ini menjadi kerinduan kita semua? Mari kita menaikkan kedua tangan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, semua menjadikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan mendengar itu. Tuhan mendengar kerinduanmu. Jangan sia-siakan. Kita tidak tahu di depan kita umat Tuhan. Sekali lagi dari atas, hidup ini adalah kesempatan umat Tuhan. Hidup ini, haleluya, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pakai kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan kepadaku. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nyanyikan dari hati yang merindu umat Tuhan, ya. Nyanyikan dengan hati yang rindu, bukan hanya sekedar kita hafal, tetapi pujian ini yang kita nyanyikan dari hati itu yang penuh dengan kerinduan untuk kita mau melakukan itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Ini yang Tuhan cari, umat-umat Tuhan, untuk kita mendekatkan diri kepada Dia, untuk kita mengutamakan hal yang utama itu, untuk mendekatkan diri
kepada Tuhan untuk mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Ku tak berdaya lagi, ini sudah menjadi berkat, sudah jadi yang terakhir. Oh Tuhan, pakailah, oh Tuhan, kita sembah Dia. Pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Haleluya. Kita mau menyembah. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Siapapun keadaan kami Tuhan, apapun hidup kami saat ini, Engkau yang tahu setiap kami, setiap kerinduan hati kami yang sangat-sangat ini Tuhan. Untuk hidup kami dekat kepadamu, Engkau sanggup memulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hidup kami memprioritaskan, mengutamakan sesuatu yang utama. Itulah hidup kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam kami beribadah, di dalam kami melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan di dalam menghadapi pergumulan kami yang ada di dalam dunia ini, yang seringkali menghalangi hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus, Roh penolong untuk bekerja, menolong setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh mengalami kelepasan, boleh mengalami kebebasan, boleh mengalami keobahan Tuhan, boleh mengalami pemulihan. Untuk hidup kami boleh datang kembali kepadamu setiap hari, setiap saat di dalam persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami, curahkan roh ketaatan kepada kami, kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami kepadamu. Oleh sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga apa yang kami kerjakan, baik dalam ibadah kami, baik dalam pelayanan kami, baik dalam pengorbanan kami, apa yang kami lakukan semuanya itu didasari, dilandasi oleh karena kasih Allah menguasai setiap kehidupan kami. Curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu lewat wujud daripada Roh Kudus yang ada di tengah-tengah umat-umat-Mu pada saat siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun sekalipun, walaupun, haleluya, haleluya, oleh sebab kasih Allah menguasai kehidupan kami lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau berupaya menyelamatkan umat-umat-Mu di tengah-tengah menghadapi pergumulan yang ada dalam dunia ini. Tapi kami percaya jikalau kami mengutamakan hal yang utama, haleluya, mengutamakan perkara-perkara yang rohani itu, maka kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan buktinya sampai hari ini kami masih bisa hidup Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa bernafas Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami masih boleh beribadah, bahkan kami masih boleh melayani oleh karena kasih setia Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan kami, lanjutkan kasih karunia-Mu, lanjutkan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua umat-umat-Mu. Dari Bapak Gembala di tempat ini bersama dengan Ibu dalam pelayanan di tempat ini, para imam-imam yang ada yang melayani Engkau, sidang jemaat semuanya Tuhan. Biar kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan atas sidang jemaat yang ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Biar roh pelayanan, roh dalam ibadah, haleluya,
Roh dalam mentaati kesetiaan mereka kepada Tuhan, Engkau terus wujudkan, nyatakan, limpahkan dalam sidang jemaat umat-umat daripada Tuhan. Terima kasih, kami percaya segala pergumulan kami, haleluya, walaupun ya Tuhan kami tidak secara khusus mendoakan, namun kami percaya mata Allah dan tangan Tuhan menjangkau setiap kehidupan kami dan sanggup menolong kehidupan kami. Yang sakit Tuhan juga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang sedang menghadapi percobaan, persoalan apapun, Tuhan juga menolong, memampukan. Haleluya. Dan kami terus memandang kepada pribadi-Mu yang tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua Tuhan. Engkau menolong setiap kehidupan kami, memberkati, memulihkan. Bukan saja pemulihan ini terjadi dalam rumah Tuhan, tetapi pemulihan yang dikerjakan oleh firman Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini, kami juga boleh bawa pulang ke rumah kami masing-masing, sehingga di rumah juga kami mengalami pemulihan Tuhan, oleh karena kuat kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekasih-kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta pulanglah dengan damai sejahtera di dalam persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Pulanglah dengan kasih sayang dari Tuhan. Pulanglah dengan pemulihan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Pulanglah dengan sukacita iman yang Tuhan berikan. Kami akhiri dan kami tutup ibadah kami di siang hari ini. Haleluya. Amen.